Buku, kamera, studio musik, kalkulator, dan teman-temanmu. Semua terkumpul dalam satu kotak kecil. Ya, dalam ponselmu. Namun ada juga fungsi yang seharusnya ada dalam ponsel tapi belum tersedia. Seperti alat setrum listrik untuk yang tidak mau antri di supermarket. Tidak, hanya bercanda. Coba bayangkan kamu bisa memproyeksikan film pada dinding. Tak perlu proyektor besar dan menghabiskan waktu memasangnya. Cukup dengan ponsel, malam-malammu akan seperti di bioskop. Dan kamu hanya perlu ponselmu untuk membuat presentasi di sekolah atau tempat kerja. Keren! Ada pengecas ponsel bertenaga surya. Tapi bagaimana kalau baterainya terpasang di layar? Jemur saja ponselmu selama beberapa jam dan baterainya akan terisi. Jadi saat berkemah, kamu tidak perlu power bank. Matahari kan selalu bersinar, ditambah ini ramah lingkungan. Ingin mendengarkan program radio favoritmu, tapi kamu lupa bawa earphone? Radio pada ponsel tidak akan bekerja, karena earphone juga berfungsi sebagai antena. Lain cerita jika ada antena terpasang di ponselmu. Jadi, kamu bisa mendengar radio lewat speaker ponsel. Lupa bawa kunci rumah memang menyebalkan dan sering terjadi. Lupa membawa telepon, jarang terjadi kan? Jadi, kenapa tidak gabungkan saja keduanya? Misal, dengan kunci sidik jari di ponselmu, tak satu pun yang akan dapat menerobos rumahmu. Omong-omong, fungsi yang sama akan selalu memastikan rumahmu selalu terkunci. Cukup lihat layar ponselmu dan kamu langsung tahu apakah rumahmu sudah dikunci. Memeriksa ulang arah di Google Maps makan banyak waktu. Kamu harus membuka ulang aplikasinya dan memahami arah yang tepat. Augmented Reality bisa membantu. Pasang di kameramu dan izinkan akses ke aplikasi peta. Ini dapat mengarahkanmu dengan menggambarkan jalur yang tepat. 1 dari 5 orang pernah menjatuhkan ponsel mereka ke dalam toilet setidaknya sekali. Mengaku saja. Masa sih sebanyak itu? Kebanyakan orang terpaksa membeli ponsel baru meskipun ponsel kedap air bukan barang baru. Sayangnya, ponsel jenis ini terlalu tebal dan fiturnya sedikit. Jadi, ponsel yang sepenuhnya kedap air masih dalam angan-angan. Ingin menonton film bersama temanmu, tapi tidak bisa memutuskan untuk memilih bahasanya? Temanmu sedang belajar bahasa Perancis dan kamu hanya mengerti bahasa Indonesia. Solusinya, 1 earphone dengan 2 earbuds yang berbeda aliran suaranya. Kamu sedang diet dan harus menimbang makananmu. Membeli timbangan dapur bisa jadi solusinya, namun kamu tak bisa membawanya ke restoran. Tapi dengan fungsi timbangan pada ponsel, kamu bisa menghemat uang dan waktumu. Membaca buku di ponselmu membuat matamu cepat lelah dan harus sering beristirahat. Sebaliknya, e-book punya layar gelap yang nyaman untuk matamu. Menyatukan ponsel dan e-book adalah cara jenius untuk membaca selama yang kamu mau. Memilih hadiah untuk teman selalu jadi tantangan tersendiri. Sedih rasanya saat tahu temanmu tidak suka dengan hadiahmu karena kamu lupa kalau dia benci warna pink. Dengan aplikasi catatan pintar, kamu bisa mengecek barang secara online atau memindainya di toko dan dapat pemberitahuan apa barangnya sesuai dengan selera temanmu. Cara lain, ingat-ingatlah kesukaannya. Teknologi modern memungkinkan kamu melihat dan mendengar temanmu dari negara lain. Tapi coba bayangkan panggilan telepon hologram. Dengan gambar 3D, rasanya temanmu benar-benar ada di dekatmu. Dalam film, agar dapat melihat detail sebuah foto, para aktor cukup memperbesar gambar dan semuanya terlihat jelas. Sayang, kenyataannya tidak demikian. Foto seringkali buram. Kalau saja kita bisa melihatnya lewat kaca pembesar yang ada pada ponsel, ini akan menolong orang dengan masalah mata dan memecahkan banyak kejahatan. Solusi lainnya, mungkin kacamata bifokal. Kamu memang tidak selalu membawa termometer dan perakiraan cuaca juga tidak selalu tepat. Rasanya ingin punya termometer pada ponsel saat kamu ingin mengetahui suhu baik di dalam maupun di luar ruangan. Berdasarkan statistik, 1 dari 3 orang mengalami kesulitan mengingat nama orang yang baru mereka kenal.
Dengan memakai perekam suara yang selalu menyala, kamu dapat memutar ulang pidato atau wawancara kerja yang baru saja kamu jalani. Tentu kamu dapat mengatur kapan harus membersihkan cache berdasarkan selera dan kapasitas ruang penyimpananmu. Ponsel biasa hanya memanfaatkan 2 dari 5 inderamu. Sepertinya seru ya kalau ponsel bisa menangkap bau. Parfum orang terkasihmu, aroma sup yang dibuat temanmu, atau apa saja seperti aroma tanah sehabis hujan. Atau malah aroma badan temanmu setelah dia makan sup. Mungkin saja kan? Punya chip yang bisa dilepas pada ponsel berisi semua dokumen penting adalah impian semua orang. Kamu tidak akan kerepotan kalau lupa bawa SIM misalnya. Begitu pula dengan dokumen medis yang disimpan pada chip yang sama. Melihat jumlah uang di rekeningmu memakan waktu setidaknya 1 atau 2 menit. Andaikan angka ini selalu terpampang di layarmu, tidak ada informasi pribadi, hanya uangmu. Ya, mungkin ditambah kata sandi. Fitur pemindai di ponselmu sangat cocok bagi mereka yang selalu kehilangan barang. Ketik saja apa yang sedang kamu cari, dan ponselmu langsung mencarinya dengan memindai ruangan. Tunggu, ponselku ada di mana ya? Hari sudah malam dan lingkungan tempat tinggalmu tidak aman. Tapi dengan pistol kejut yang terpasang ke ponselmu, kamu tidak perlu khawatir merasa terancam. Namun hati-hati malah berbalik jadi tuntutan hukum. Membuat api unggun di hutan tanpa korek api pasti sulit. Korek listrik pada ponsel rasanya pas dalam situasi seperti ini. Kamera instan adalah perangkat yang besar dan mahal. Tapi ponsel dengan fitur ini bisa sangat keren. Kamera instan biasa mencetak setiap foto yang kamu ambil dan kamu harus memerhatikan cartridge-nya. Kalau terpasang di ponselmu, kamu dapat memilih foto mana yang mau dicetak. Layar yang dapat mengubah strukturnya akan sangat membantu para tunanetra. Selain itu, kalau kamu membeli sesuatu di internet, kamu dapat memutuskan berdasarkan tekstur barangnya dan bukan hanya sekedar gambarnya saja. Teknologi pengenal wajah dapat memindai wajah untuk memahami mood mereka. Bayangkan jika ponselmu dapat memahami suasana hati dan menghiburmu saat kamu sedih, di mana dia akan menampilkan foto atau video tergantung perasaanmu. Pasti sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan atau bahkan membaca buku saat kamu menyadari ada pesan masuk. Fitur yang membuat ponselmu tidak bisa digunakan akan bagus sekali untuk mencegahmu menunda pekerjaan. Kita semua punya teman yang selalu mengirimkan pesan suara, dan kamu tidak selalu bisa mendengarkannya. Misalnya, kamu sedang ada di KRL atau di kantor. Transkripsi suara ke teks seharusnya jadi fitur yang sangat membantu dalam keadaan ini. Ups, lengah sedikit, tahu-tahu ponselmu jatuh ke lantai. Mungkin ini sudah waktunya kamu mengganti layar ponsel. Tampaknya kita perlu ponsel yang tidak memerlukan perlindungan tambahan sekaligus tidak terlihat seperti batu bata. Misalnya ponsel yang terbuat dari bahan anti kejut yang memindahkan kerusakan pada apa yang membenturnya. Fitur yang mampu membaca kode barcode di toko dapat menghemat banyak uang. Kamu jadi bisa selalu tahu harganya dan barang tersebut akan terdaftar secara otomatis di keranjang belanjamu, lalu total belanjaanmu pun akan terlihat. Jadi, kamu tidak akan terkejut dengan total harga belanjaanmu dan akan membeli barang yang dibutuhkan saja. Benda yang paling sering dipakai juga berarti benda yang paling kotor. Fitur membersihkan otomatis pada ponsel akan selalu memastikan kamu tidak terpapar bakteri jahat dari ponselmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.